pandemi ini kita baru merasakan loh. Itu yang namanya uang atau yang namanya kekayaan itu nggak ada artinya. Aduh, saya bingung, modal harus gede. Waktu itu cuman punya duit juga tabungan nggak banyak. Terus gimana caranya supaya orang tahu? Iya. Ketok pintu tiap rumah. Keren. Masih musim panas, rujak kan orang mau. Yes. Desembernya musim hujan, rujak nggak laku. Hei Bu, ini gado-gado rasa apa nih? Saya baru makan gado-gado kok nggak enak. Waduh. Good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Lihat dong sebelah aku ada ibu cantik. Tapi sebenarnya nggak mau ibu, oma ya. Iya. Ibu Swan, thank you sudah datang. Terima kasih. Jadi Ibu Swan atau Oma adalah founder dari Dapur Solo. Ya. Favorit aku banget loh, Oma. Aduh, terima kasih loh. Saya diundang pelanggan setia. Biasa ya. Pokoknya endol. Iya, dan sebetulnya ya saya mohon maaf sekali, Bu Farida ini luar biasa ngejarnya. Saya kan mohon maaf ya kesibukannya karena cucu dan lain-lainnya. Berapa bulan baru kali ini saya bisa podcast bersama Ibu Farida Rock and Roll. Itu bahasanya rezeki. Mau kemanapun diapain kalau rezekinya ketemu, kita ketemu. Pasti. Amin. Kemarin aja kita sebetulnya sudah mau podcast nggak jadi, saya mohon maaf namanya karena belum rezeki. Iya. Sekali lagi thank you banget sudah datang Sama-sama. di podcast Ibu Cantik Rock and Roll. Kita mau bahas apa sahabat Rock and Roll? Pastinya mau bahas tentang entrepreneur rock. Kenapa? Karena Ibu Swan ini udah nggak usah dibahas lagi, pokoknya juara lah bisnisnya. Kita akan gali terus ya, oke? Stay tune terus dan kita lihat yang rock and roll berikut ini. Oma, kalau ngomongin anak-anak ya, maksudnya ini sahabat rock and roll kita ngomongin memotivasi. Karena kalau mau ngomong sukses, jangan lihat suksesnya mau belanjain apa, itu gampang ya Oma. Oh iyalah, kalau udah sukses punya duit mau belanja apa? Gampang. Cari uang yang gampang, biasanya buangnya Gampang. Nah itu kan Oma bener. Yang mau kita bahas sahabat rock and roll adalah bagaimana merintis untuk jadi sukses, jadi kaya. Nah salah satu contohnya aku undang Oma untuk sharing, bagi ilmu untuk sahabat rock and roll. Step-step apa yang harus kamu lakukan biar kayaknya tuh lama. Iya. Oma nyambung maksud aku kayaknya lama? Tahu. Jadi sebetulnya kaya itu kan relatif. Iya. Tidak harus punya triliun, terus ratusan mobilnya miliar. Ferrari 10. Nah, terus apa itu? Yang pokoknya ember. Ya. Ember itu enggak ukuran. Oke. Kaya itu kan lebih kepuasan kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi enggak harus, oh kalau saya belum punya berember-ember belum kaya. Belum ya Oma? Jangan dong, jangan kita ya? nggak harus begitu. Setelah pandemi ini kita baru merasakan loh. Itu yang namanya uang atau yang namanya kekayaan itu nggak ada artinya. Iya. Yang penting sehat. Kita masih hidup dan sehat. Betul. Betul kan? Kayak banyak orang tiba-tiba meninggal padahal hartanya banyak banget, tapi tiba-tiba meninggal. Lu ninggalin semua harta itu gitu loh ya.
Dan sebetulnya kaya kalau karakternya nggak kaya, karakternya miskin dalam arti mau suka nipu orang. Kan banyak kekayaan itu dari nipu. Itu bisa kaya banget orang itu. Bisa punya triliun, bisa punya berember-ember, tapi nipu orang, makan duit orang yang susah. Emang itu disebut orang kaya? Enggak kaya sih. enggak? Enggak. Itu pengusaha juga, tapi banyak pengusaha yang begitu dalam bidang nipu. Jadi istilahnya kata awalnya B, pengusaha yang B, bohong. Terus B, T, akhirannya ya banyak lah yang sebetulnya gitu. Jadi buat apa kalau kita kaya, tapi kayaknya dari yang nggak bener, makan duit orang susah. Jangan dong. Nah, jadi biasanya nih kalau yang istilahnya nih kalau saya konglomerat itu ngongkoin orang melarat loh. Ya nggak semua, tapi rata-rata kalau kayaknya bertete. Itu kita harus mikir gitu kalau saya nih ya gitu. Karena dari awal muda nih saya berjuang umur 25 tahun. 25 sampai tahun. Kita ini sekarang saya udah pensiun 61. Kalau kita benar-benar kerja, itu kita bisa dihitung lah. Nggak mungkin saya bisa punya sampai triliun atau ratusan ember gitu. Nggak. Kita pasti cukup punya rumah 1 atau punya rumah 2, punya mobil 1 atau 2, cukup itu. Jadi kalau kita berember-ember tuh, saya sekarang mikir gitu, oh ternyata kalau punya T dari mana itu banyak cara atau banyak jalan menuju Roma. Tuh ya, sahabat rock and roll langsung dapat highlight dari Oma definisi kaya menurut Oma yang sesungguhnya. Bahwa kaya itu nggak harus dari materi, tapi juga kaya, tapi juga berkah. Ya, kaya. Disyukuri. Betul. Cukup. Sahabat rock and roll tadi udah ceritain sama Oma ya bahwa lu kaya boleh, lu mau jadi sukses harus gitu. Kayaknya tapi yang kayak gini Oma dijelasin. Nah, kita flashback dulu nih di perjalanan Oma. Oma 61 tahun, still young for me ya. Masih aktif, katanya cara ngomongnya pun masih enak lah gitu kan. Orang kalau udah keseringan kerja kayaknya tertata ya bahasanya. Mulai bisnis Oma di umur 24 tahun. 24 tahun di tahun 1988 lah kurang lebih. Saya founder Dapur Solo itu saya angka 88 karena bagus. Betulnya 86. Awalnya cuman 88. Ya itu kan mulai dari garasi rumah. Langsung Dapur Solo namanya? Bukan, saya itu cuman modal ulekan. Kan di setiap rumah punya ulekan. Nah, saya habis menikah nggak boleh sama suami kerja. Posesif suaminya? Iya, karena kalau kerja istrinya kerja di travel nanti takut hilang. Jadi ya ini pasti kan nggak boleh. Udah kerja di rumah. Ya apa? Saya bingung. Apa ya kerja modal harus gede, nggak betah. Kita kalau udah biasa aktif, biasanya kalau cuman suruh nonton di TV sinetron gitu udah nggak betah. Terus ngerumpi juga nggak betah. Pasti mau aktif, kreatif, yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, pikir-pikir apa ya? Aduh, saya bingung, modal harus gede. Waktu itu cuman punya duit juga tabungan nggak banyak. 100.000 tuh zaman dulu. Sekarang itu mungkin 1 juta. 10 juta. 10 juta? Mungkin 10 juta atau 1 juta tahun 88. Jadi waktu itu rujak 300 rupiah. Sekarang rujak mungkin 15.000. Iya benar, berarti sekitar 10 jutaan lah. Iya, 10 juta. Jadi apa yang saya bisa lakukan dengan duit itu? Oh, ya sudah beli gilingan es dulu yang mereknya Swan. Itu beli 1. Terus gilingan es yang pakai ongkel. Ya, masih muter tangan. Terus blender, saya punya dari kado, kan dulu kalau ngado kan bukan uang, kan alat rumah tangga. Jadi itu mulai itu blender, terus beli gilingan, beli bahan-bahan rujak. Udah saya mulai jualan jus dan rujak dari garasi rumah. 300 jus, rujak 300. Karena kenapa kok pilih itu? Saya hobi makan rujak.
Jadi kalau kerja nih buat anak-anak muda yang sesuai hobimu, jangan sesuai keinginanmu ikut-ikutan. Anak sekarang itu kalau kerja sukanya ikut-ikutan. Iya. Trennya apa? Lagi hitsnya apa? Hype-nya apa? Ikut. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Iya, nah kalau itu yang sesuai hobi, kalau nggak laku gimana? Ya tak makan, gitu loh. Jadi saya nggak usah keluar, nggak usah keluar duit, uang jajan buat beli rujak. Itu aja sih awalnya itu. Berapa tuh satu hari lakunya? Zaman dulu 5 bungkus. 10 bungkus banget ya, iya bungkus. Ya duit 3.000, ya buat saya nggak apa-apa. Belanjanya cuman berapa, 2.000 atau 3.000 dapatnya buat dapur ya, buat belanja di rumah. Ya buat beli daster. Iya bener-bener beli daster ya. Jadi udahlah, bukan gini. Kalau kerja itu jangan cita-cita, aku mau beli mobil, padahal modal sedikit. Jadi buat beli buat jajan anak. Yang ada nanti stres. Minjem duit sama orang, nipu selangkah. orang, pinjem duitnya jadi kan itu betul. Jadi kan? beban. Ya. Jadi buat apa yang kalau kerja dapat duitnya ditabung. Nah saya dulu kalau kerja, misalnya nih dapat 3.000, tak tabung 1.000, 2.000 buat modal lagi belanja. Udah tuh celengan yang nggak bisa dipecah. Iya ayaman. Celengan ayam. Soalnya kalau di dompet gatel tangan. Aduh, gitu. Mau beli lipstik nih, mau beli daster ya udah. kan. Terus pagi-pagi naiknya sepeda ke pasar karena memang punyanya sepeda ontel. Iya ya zaman dulu ya. Iya. Di mana rumahnya Oma dulu? Di Sunter Paradise. Sunter. Itu masih kebon-kebon. Suami saya dapat inventaris rumah. Terus gimana caranya supaya orang tahu? Iya. Saya di garasi rumah jualan rujak. Bayangin 25 tahun saya jualan rujak. Tapi kan saya nggak mungkin ngider dong pakai gerobak. Nggak boleh, suami termarah. Lah iya ya udah pakai telepon. Oh telepon. Ada telepon kantor, pakai yang dulu masih teleponnya Telkom, bukan HP, masih yang ontel itu kata. Iya. Terus gimana ya supaya orang tahu? Tiap sore nih saya dudukin anak saya, waktu itu umur setahun, taruh di depan kan sepeda ada keranjang buat belanja. Nah kalau sore itu jadi buat anak. Setahun kan bisa ngeringkel gini. Dah saya ajak jalan ke keliling komplek, bagiin brosur. Bagiin brosur. Ya kalau sekarang kan enak tinggal sosial media. Iya. Facebook, Instagram, WA grup. Kalau dulu belum ada, uang Nokia aja belum ada, masih pager. Tapi Oma bikin brosur. Bikin brosurnya enggak, fotokopi. Oh, tulisan selembar, kertas. Ya. Tulisan. Satu fotofolio tuh kertas, HPS, ditulis mau rujak hubungi telepon ini. Dibagi 2 supaya irit loh. Ya, irit. 1 bagi 2 kan cuman ya Rp25. Udah bagiin. Ketok pintu tiap rumah. Keren banget. Taruh di itu pagar-pagar. Kalau ada mbaknya, mbak sini. Nih kasih ibunya, kasih bosmu ya. Kalau mau rujak itu awalnya. Luar biasa. Jadi saya sudah punya plan. Hari ini pokoknya sejam itu saya ngomong anak sambil bagi brosur. Nah kalau ada pesanan tiba-tiba kering rujak 2 bungkus, bikin nganter sendiri. Iya, ya ampun. Anak ditaruh sama mbakku, kan ada 1 mbak yang udah umur tua ya, udah pembantu ya. Nih titip, saya nganter sendiri. Itu dulu. Luar biasa. 30 tahun. Jadi kalau saya mikir, kalau sekarang saya punya brand Dapur Solo. Jadi buat anak-anak muda, berawal dari mimpi asal kita kerja beneran, kerja keras, yakin dan jangan ganti-ganti. Karena anak muda itu kalau kerja baru 2 bulan, baru 2-3 bulan itu, padahal 2-3 bulan itu tantangannya. Iya. Ganti lagi kapan berhasilnya. Iya. Kalau saya dari awal, tahu nggak Bu Rock and Roll ya? Habis rujak tuh, habis jualan rujak. 3 bulan waktu itu bulan Oktober. Masih musim panas, rujak kan orang mau. Yes. Desembernya musim hujan, rujak nggak laku. Sebetulnya itu juga saya mau putus asa. Aduh tutup aja, jus nggak laku. Aduh aku kok jualan mau cari 2.000-3.000 susah amat. Iya, gitu. apalagi kalau buah kan nggak bisa lama-lama langsung busuk. Padahal suamiku juga masih punya gaji cukup. Tapi ya karena
karena kan memang itu niat kita. Ya udahlah, terus mikir, rujak gak laku, udahlah taruh kulkas kan, rujak kan bisa kulkas, besok lagi. Tapi ya saya tetap waktu itu, saya harus gencari orang supaya banyak tahu. Wong saya jualan ngumpet di dalam, gimana orang tahu. Jadi kita kan punya mulut, punya tangan, ya itu yang modal kita. Setiap orang ngomong, aku jualan rujak, ayo beli dong gitu. Ya pertama mungkin orang kasihan kali ya, kok masih muda. Ya dulu kan kalau kayak begini kan mudanya juga cantik lah, kayak gini lebih ini. Jualan rujak ya udahlah kasihan beliin 2 bungkus 3 bungkus. Tapi kan orang tidak harus hanya beli kasihan dikasihanin itu kan enggak. Harus karena suka dan rasa. Dan rasa. Jadi kalau kita nggak enak ya nggak mungkin dibeliin. Dan jangan harap orang tiap hari mau beli rujak, orang ya nggak mau kali terus maksain gitu, enggak. Ya kita harus cari. Tetangga gue lu beli lu gitu. Ya gara-gara, kalau nggak beli tetangga, sombong nih, nggak mau ngelarisin, jangan. Jadi kita juga harus tahu diri lah kalau orang jualan itu jangan maksa gitu, tapi sukarela orang beli karena memang suka. Karena suka, jadi bukan karena cantiknya. Kalau sekarang kan ada tuh modelnya pakai seksi-seksi jualan, ya enggak lah. Kita mau jual apa gitu mungkin loh. Itu awal, tapi nggak akan dibeli lagi ya kan. Terus sama apa yang dilakukan ketika hujan, terus orang harus tahu, mikir. Kita harus punya ide apa lagi. Kreatif kreativitas itu perlu. Penting. Saya mikir gini, orang rujak ya cuman sekali-sekali, nggak mungkin buat makan nasi. Terus apa lagi? Harus ada yang buat temen makan nasi. Terus suamiku ngasih ide jual gado-gado, karena orang Jakarta itu kalau makan gado-gado gitu. Terus aku pikir iya gado-gado, tapi aku nggak suka gado-gado. Saya ke tukang gado-gado loh, lihat, bikin gado-gado kok cuman kacang, gula, gulanya sama, ulekannya sama, gampang loh. Saya pikir gitu. Ya udah besok saya bikin, tambahin, udah bikin brosur nih. Sedia gado-gado tambahan, ada gado-gado, menu baru gado-gado. Karena saya pikir gampang, kacangnya kan habis nggak tahu gitu kan, namanya masih juga baru, nggak suka. Itu blender, saya giling pakai blender. Wah. Jadi kacangnya itu nggak legit gitu loh, nggak pulen, hancur. Nah, brosurnya udah nyebar, orang langsung telepon. Ada gado-gado ya? Ada Pak. Mau dong 2. Aduh gimana nih, ulek. Padahal enak, rasanya manisnya enak, ada pedesnya, ada asinnya, kacangnya kurang. Kok saya bilang, kok gado-gadoku nggak kayak yang gado-gado abang-abang itu ya? Salah di mana? Tapi langsung sadar. Tapi ini orang sudah harus diantar. Ya sudahlah, sambil ya doa aja. Moga-moga orangnya nggak ngomongnya enak. Tapi apa ternyata? Hei Bu, ini gado-gado rasa apa nih? Saya baru makan gado-gado kok nggak enak. Waduh, sedih juga. Aku bilang, gitu ya? Baru pertama jualan gado-gado dikomplain. Gagal. Tapi ya sudah Pak, maaf ya, saya kan baru pertama ini jualan. Oke deh, saya habis Bapak komplain, saya pelajarin, besok saya ganti gado-gadonya. Hari itu saya pelajarin ini gado-gado gimana supaya legit. Ternyata gilingan kacangnya nggak boleh blender, harus gilingan daging. Iya, harus daging. Hari itu atau saya beli langsung. Iya, saya beli langsung ke Senen. Aku minta suami duit beli gilingan. Hari itu beli kacang 1 kilo 2 kilo, giling lagi. Terus besoknya, suamiku ikut ngaji. Itu gado-gado tuh kayak gini, kemarin tuh gado-gado kok kepiar gitu. Iya. Ya udah. Jadi akhirnya yang kemarin beli saya ganti, Pak. Kemarin kan nggak enak, nih saya ganti. Gratis. Nah dari situ dia, ini Bu gado-gadonya enak kan, asal asem, manis, pedes. Orang kan enak. Ini gado-gado enak nih. Dari situ dia langsung referensi ke teman-temannya. Jadi dari ulekannya kecil, 1-2 ulekan, terus sebulan saya mulai beli yang gedean, sampai ulekan saya ini nih, segini nih. 1 meja ini masih di garasi tuh. Sekali ngulek saya bisa
Berapa kilo? 8-10 bungkus. Oh, 10 bungkus. Jadi tangan saya dulu nih, wah gede sebelah. Terus nguleknya keren. Sambil terima telepon kan pakai teleponnya yang enggak ya. pakai kabel. Apa itu yang antena. Nih, berapa bungkus? Nih ngulek itu. Sendirian. Jadi dari gado-gado, dari rujak, tambahan gado-gado. Nah, itu juga nggak kayak gitu aja. Ada masaknya sepi. Jadi kalau jualan anak-anak muda, jangan, wah udah laku terus takabur. Belum. Gak boleh langsung puas. Jangan langsung puas. Ada masaknya nanti tuh, shoot. Nah, pada saat nyungsep sedikit itu, kita jangan putus asa. Saya juga mikir, apalagi nih setelah nyungsep ini apalagi nih, waduh sepi lagi nih, mikir ada tambahan apa, ayam goreng. Saya ke Solo belajar ayam kalasan. Nah mulainya dari berapa ekor, 1-2 ekor Ibu Farida bikin ayam kalasan. Ya karena kita kan modalnya juga modal pas-pasan, jadi kita nggak perlu utang ya. Buat anak muda yang kalau mau mulai usaha jangan utang, apalagi utang dari pinjol, jangan. Karena kalian nanti akan dikejar bunga, udah nggak laku, kejar bunga, jatuhnya stres, begitu stres nanti akhirnya kalau nggak tahan pada bunuh diri. Iya, bukan apa-apa, sekarang pinjol yang dihajar bukan yang punya utangnya, keluarganya, temennya, serem ya. Jangan, apa yang ada, mulai dari apa yang ada di kantong kamu dan apa yang ada di sini loh, itu penting dan di sini. Seru. Gitu kan? Iya, setuju. Tiba-tiba baru saya waktu itu cuman bisa 5-10 ekor, dapat pesenan 100 ekor. Makanya buat anak-anak muda sekarang ya, prinsipnya lebih seneng utang daripada nabung.